Shalom, selamat pagi. Shalomnya lemes. Shalom. Ya, pagi hari ini kita tetap akan mengawal saudara-saudara kita yang ada di Israel dengan orkestra, dengan peperangan. Tapi saya akan terlebih dahulu sampaikan sedikit persantuhan. Ya. Kita semua ini adalah anak-anak dari Bapa Yahweh. Amin. Amin ya. Dan seringkali kita merasa bahwa kita seperti sudah dewasa. Tapi pada kenyataannya justru yang dikehendaki oleh Bapa adalah menjadi seperti anak-anak. PPT-nya boleh ditampilkan. Seringkali kalau kita dikatakan anak-anak, mungkin kita merasa nggak suka dengan kata-kata atau sebutan tersebut. Tapi justru ini yang menjadi kunci bahwa kita akan menjadi seperti anak-anak itu baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita baca terlebih dahulu dari kitab Matius pasal 18 ayat 3 sampai 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Beberapa waktu yang lalu di sini Bapak Joshua Christian membahas tentang Bapak. Bapak itu harus seperti apa, Bapak itu harus bagaimana. Kali ini saya membahas dari sisi anak. Bayangkan dikatakan di sini jika kamu tidak bertobat. Kita semua itu tidak ada satupun yang kebal akan yang namanya dosa. Mau sehebat apapun juga, sekudus apapun juga, selevel hamba Tuhan manapun juga, tidak ada yang namanya kebal dosa kalau kita tidak benar-benar menjaga hidup kita holy forever, seperti yang tertulis di dalam firman. Dan jelas Tuhan Yesus itu berkata bahwa jika kita tidak bertobat, artinya ketika kita jatuh di dalam kesalahan atau dosa atau pelanggaran, dan kita tidak segera bertobat, kita kehilangan kerajaan surga. Karena bertobat ini benar-benar harus dilakukan bukan sebulan sekali atau seminggu sekali, setiap hari, bahkan setiap Roh Kudus ingatkan bahwa kita sudah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah pelanggaran dan apapun juga, kita segera bertobat. Karena kita berlomba dengan iblis. Kita tahu bahwa iblis itu adalah menuntut segala sesuatunya. Dia menuntut kepada Bapa di surga. Nah, siapa yang lebih dulu? Apakah iblis nyampe dulu ke tahtanya Bapa untuk menuntut kita, atau kita lebih dahulu bertobat? Jadi kalau sampai iblis dulu, ada tuntutan atas dosa dan kesalahan kita. Makanya saudara harus segera melakukan pertobatan sesering mungkin kalau saudara sudah diingatkan.
bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Anak kecil itu mempunyai hati dan pikiran yang tulus. Dan dia saking tulusnya dan murninya itu, dia tidak pernah berpikir sesuatu yang jahat, tidak pernah berpikir bahwa dia itu melakukan semua itu karena semua pengaruh dari apapun juga. Benar-benar punya pikiran yang murni dan tulus. Tuhan menghendaki kita melakukan seperti anak kecil, tulus dan murni. Dan seorang anak kecil juga seorang anak itu rendah hati. Dan pada umumnya tidak memiliki ambisi apapun. Terutama ambisi-ambisi yang negatif. Bisa nggak kita itu benar-benar tidak memiliki ambisi? Dalam artian yang jelek. Persaingan-persaingan yang benar-benar membuat kita semakin menjauh dari kerajaan surga. Anak kecil cenderung menerima keadaan. Seorang anak nggak akan pernah berpikir bahwa ketika dia dilahirkan di sebuah keluarga yang sederhana, dia nggak punya pikiran bahwa kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, yang berlimpah semua harta kekayaannya. Dia terima semua keadaan itu. Namun ketika dewasa seringkali justru pikiran-pikiran kita ini yang menyesatkan dan tidak bisa menerima keadaan itu. Kita tidak puas, tidak bisa mengucap syukur, dan tidak bisa menerima keadaan itu. Anak kecil juga tidak punya perasaan sombong. Seringkali anak-anak bilang begini, oh aku harus lebih hebat dari temanku. Aku harus punya nilai lebih bagus dari teman-temanku. Itu bukan sombong, itu naluri dia untuk dia menjadi yang terbaik. Tapi tidak ada unsur kesombongan di dalam anak itu. Tapi kalau kita sudah dewasa, itu beda. Pikirannya dan hatinya itu seringkali berbeda. Pernah suatu ketika waktu anak saya masih kecil, masih balita kira-kira ya, dia itu berkata kepada teman-temannya, ayahnya seorang polisi. Karena dia seringkali dibully, jadi dia bilang, ayahku polisi loh. Bohong nggak dia? Padahal saya bukan polisi. Dia berpikir bahwa pasti kalau dia menyebut seperti itu, teman-temannya tidak akan berani membuli dia lagi. Itu tidak bisa dikategorikan bahwa itu sombong. Dia hanya berkhayal dan ingin dia punya ayah seorang polisi yang bisa membela dia. Dan anak itu tulus, jujur, dan tidak ada kepura-puraan. Seorang anak yang benar-benar polos apa adanya, tidak ada kepura-puraan. Dan anak itu sangat percaya kepada orang tua mereka. Tapi jangan sampai kita sebagai orang tua menyesatkan mereka dan memberikan hal-hal yang negatif buat anak. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau seseorang menyesatkan anak ini, biarlah sebuah batu kilangan diikatkan akhirnya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut. Karena benar-benar Tuhan Yesus itu membela anak-anak kecil. Dia sangat peduli dengan anak-anak kecil.
Kalau kita tidak pernah belajar seperti anak kecil, bukan menjadi anak kecil ya, tetapi belajar seperti anak kecil, sekali lagi dikatakan di firman, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Bayangkan ukurannya sampai seperti itu. Parameternya itu kerajaan surga masuk atau tidaknya anak kecil. Bukan kita melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang wow, yang awesome, yang keren. Tidak, yang dijadikan ukuran parameternya adalah, dan anak kecil ini punya ketergantungan dengan orang tuanya. Apapun juga dia sangat bergantung, termasuk kebutuhannya. Dia percaya bahwa orang tuanya pasti menyediakan makan, orang tuanya menyediakan kebutuhan sekolahnya, orang tuanya memberikan dia uang jajan dan sebagainya. Bisa nggak sih kita itu bersikap begitu kepada Tuhan? Tuhan, aku percaya, walaupun sekarang aku tidak mempunyai uang, walaupun sekarang aku tidak punya kendaraan, tapi aku percaya Engkau Bapakku, Engkau Jehovah Jireh, menyediakan semua yang kuperlukan, menyediakan apapun juga yang aku butuhkan. Aku percaya Tuhan, masa depanku Engkau yang menjamin. Atau kita hanya tiap kali hanya mengeluh, Tuhan, aku kok nggak seperti yang lain. Mereka sangat diberkati dan aku jauh banget dari berkat. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, sudah banting tulang. Siapa yang suruh banting tulang? Banting piring aja jangan, kenapa banting tulang? Percayalah, seperti seorang anak yang percaya bahwa bapaknya memelihara. Anak-anak juga terbuka dan cenderung mau belajar apapun juga. Dan Tuhan juga ingin kita itu belajar tentang firman Tuhan, sesuatu yang baru maupun yang sedang Tuhan bukakan. Jangan membatasi diri dengan yang sudah ada. Ibu Panglima itu selalu mengajak kita upgrade, next level, dibukakan hal-hal yang baru. Dan kalau kita tidak mau mengikuti atau tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan banyak. Kembali lagi dikatakan gini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Pelayanan pertama yang ada di Mahanaim itu pelayanan rumah singgah, yang identik dengan pelayanan anak-anak. Itu awal yang Tuhan taruh di hati Ibu Panglima kita untuk membuka sebuah rumah singgah. Diawali di hari ulang tahun Stephen yang kelima, dan itu tahun 98 adalah awal pelayanan anak-anak. Dan seringkali kita merasa kesal melihat anak-anak yang nakal, yang kurang ajar, yang kotor, yang jorok. Padahal itu pelayanan Tuhan yang mau. Dan kita tidak menyambut mereka dengan baik-baik. Kita mungkin bersikap kasar dengan mereka kalau mereka berbuat yang tidak baik pada waktu ada di rumah singgah itu. Saya pernah suatu ketika itu dalam ruang itu baru saja selesai satu hari, dicat karena sudah kotor sekali dan dekil karena mereka juga.
dicoret-coret, digambar-gambar, dan pokoknya ruangannya di dalam ruang itu kotor sekali. Dan waktu selesai dicat, udah rapi, udah putih, bersih, tiba-tiba itu cat kan masih belum terlalu kering, karena kita tetap mau mulai kegiatan juga. Ada seorang anak kecil, dia mengopek itu apa ya? Mengelupas dari cat tembok itu. Ditarik begitu seret, dan itu terkelupas lumayan besar. Reaksi saya apa? Saya marah, dan saya tarik anak itu, saya bawa keluar. Saya bilang, kamu ya bisanya merusak. Ini baru jadi cat, kamu udah sobek seperti itu, jadi jelek sekali. Ya saya marahi anaknya pokoknya. Dan ketika saya kembali ke rumah setelah 2-3 jam kemudian, Tuhan menegur saya. Kamu tidak menyambut anak-anak itu. Mereka polos, tulus. Mereka tidak ada tujuan untuk merusak atau membuat jadi jelek. Kamu sudah melakukan sesuatu yang melukai hati anak itu. Saya sadar, saya bertobat. Berarti saya tidak cukup sabar untuk menyambut anak-anak itu. Bisa dengan pengertian, bisa dengan kata-kata yang lain, supaya tidak membuat hati anak itu terluka. Ada seorang teman saya, pendeta sangat terkenal dan sangat berkarisma, dan dia bilang ke saya begini, kamu bisa ya pelayanan ke anak-anak pemulung yang seperti itu. Oh, kalau saya lebih baik melayani jemaat yang dewasa, dan jemaatnya dia memang orang kaya-kaya. Dan dia bilang begini, kalau itu gak pernah bisa, kayak guru sekolah minggu di kelas aja saya gak bisa. Dan saya gak kepingin juga untuk menjadi seperti guru sekolah minggu dan ngurus anak-anak. Saya bilang ke dia, kamu lupa ya, kamu hamba Tuhan yang sangat diurapi. Ada firman yang ngomong, kalau kamu tidak menyambut anak-anak itu, seperti kamu juga tidak menyambut Tuhan Yesus, dan kau jauh dari surga. Dan dia tertawa ketika saya ngomong seperti itu. Ya, itu bagianmu, bukan bagianku. Oh iya, saya kerjakan karena saya akan masuk surga. Saya dengan melayani anak-anak, menyambut anak-anak itu, saya ada di surga. Dan kami saling menyindir seperti itu. Saudara, kata menyambut ini juga dikatakan di dalam Markus 10 ayat 13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesua supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kata Yesua, ketika Yesua melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Yahweh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Yahweh seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus waktu itu sampai melihat bahwa murid-muridnya memarahi ketika ada orang-orang tua datang dan membawa anak-anak kecil untuk diberkati. Tuhan Yesus tidak cuma sekedar dia ngomong bahwa jangan dimarahin, biarkan mereka datang, tapi dikatakan jelas di sini bahwa Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya dengan sikap murid-muridnya yang melarang anak-anak itu untuk datang kepadanya, menghalang-halangi dia. Dikatakan
Karena seperti anak-anak itulah yang punya kerajaan sorga. Jadi sekali lagi, ada sebuah parameter, ada sebuah ukuran, sebuah syarat tertentu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu menyambut anak-anak. Karena dengan menyambut anak-anak, tentunya dengan yang tulus, dengan kasih, dengan cinta, dia menyambut Tuhan Yesus. Di Matius 18 ayat 10 dikatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Kita percaya dan kita tahu bahwa setiap anak mempunyai malaikat. Sejak dia dilahirkan, Tuhan kasih dia pengawal besar, malaikat. Walaupun dia masih bayi, umur sehari pun malaikatnya ada. Dan sampai anak itu menjadi dewasa, malaikatnya tetap ada. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis akan berusaha untuk merusak anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua tidak menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita setiap hari, tidak mengajarkan kepada anak-anak tentang firman Tuhan, dan melatih anak-anak itu untuk terus bertumbuh dan punya iman kepada Tuhan, itu sasaran empuk dari iblis. Saya membiasakan diri setiap pagi ketika anak-anak saya masih tinggal bersama saya. Sekarang mereka berdua sudah tidak bersama saya, dan pada waktu mereka masih sekolah, mulai kelas 1 SD sampai tamat sekolah, selama masih tinggal di rumah saya, setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya akan sampaikan satu ayat, nggak panjang-panjang, kelamaan kalau panjang-panjang. Lalu saya tumpang tangan, saya berdoa, supaya mereka itu tahu bahwa hidup mereka dijagai oleh firman, bukan dijagai oleh saya. Saya nggak pernah bisa menjagai mereka, tapi hidup mereka dijagai oleh firman, dilindungi oleh Tuhan, dijagai dari semua yang jahat, diproteksi dengan darah Tuhan Yesus. Dan itu terus, kalau malam saya mengajar firman, tetapi kalau pagi mendoakan dan memberikan satu ayat saja. Anak-anak harus kenal Tuhan dari orang tuanya, bukan kenal nanti kalau di sekolah ada devotion baru anak itu kenal firman Tuhan. Sekalipun mereka sudah menjadi dewasa, sekalipun mereka pernah juga jatuh, tapi firman berkata, orang benar yang jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan pasti akan menolongnya. Sekarang banyak pengaruh-pengaruh negatif di media. Itu cara iblis memasuki anak-anak dan menyesatkan anak-anak itu. Zaman saya kecil mungkin lebih beruntung, karena nggak ada handphone, nggak ada internet, pengaruhnya nggak sekuat seperti sekarang. Media yang penuh dengan kekerasan, dengan pornografi. Jangan dipikir bahwa anak-anak yang kita hadapi itu anak-anak yang polos. Di belakang kita, mereka tahu lebih banyak dari yang kita tahu. Dan seringkali kita tanpa menyadari, itu sudah sangat merusak. Belum bahaya narkoba dan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Kita nggak bisa 24 jam menjaga anak-anak kita. Tapi kalau kita menanamkan setiap kebenaran firman di dalam mereka bagaimanapun juga pasti
akan bertumbuh sesuai dengan firman yang kita tanam. Amin. Bertumbuh dan berbuah. Belum lingkungan yang buruk dan godaan untuk terus melakukan yang tidak sesuai dengan moral. Terakhir dikatakan, ini sebetulnya tentang Yohanes. Di Lukas 1 ayat 17 dikatakan bahwa dan ia, yang dimaksud Yohanes, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, kita semua tahu bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman. Akan ada Yohanes yang akan muncul dengan kuasa Elia. Karena kalau Yohanes ini tidak muncul, maka ada sesuatu yang miss. Hati bapak-bapak tidak akan berbalik kepada anak-anaknya. Tuhan sangat concern dengan masalah anak-anak. Hati anak-anak seringkali dilukai oleh bapaknya. Sadar atau tidak sadar, itu terjadi dan itu melukai sebuah generasi. Dan Tuhan mau bapak-bapak merendahkan diri untuk mempunyai hati yang berbalik, mengasihi anak-anaknya. Bapak-bapak jangan sibuk dengan gadget, dengan sibuk dengan pekerjaannya. Sempatkan waktumu untuk menyentuh, berbicara, mengajar anak-anak, menyiapkan satu bagi Tuhan umat yang layak baginya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Biar setiap umat Tuhan benar-benar menjadi umat yang layak, yang berkenan, dan yang menyukakan hati Tuhan. Sekarang ayat yang benar-benar terakhir. Markus 10 ayat 16. Kalau saudara mau kan dipeluk sama Tuhan, mau dipeluk oleh Tuhan Yesus dan diberkati. Dikatakan setelah anak-anak itu ada di hadapan Tuhan Yesus, makanya kita harus menjadi seperti anak-anak. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadilah seperti anak-anak, bukan menjadi anak-anak, tapi seperti anak-anak. Karena Tuhan Yesus pasti akan memeluk dan meletakkan tangannya. Jangan cuma saudara ingin ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi biar Tuhan Yesus sendiri yang meletakkan tangannya di atas kita. Dan yang paling saudara senang pasti adalah Dia memberkati kita. Amin.